Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Putu Adika. Di video kali ini saya akan mereview sepatu yang sehari-hari saya pakai, sepatu daily run saya. Dan sepatu ini cukup ngetren di kalangan para pelari, baik pelari yang baru mulai lari maupun pelari yang udah lama berlari. Jadi, sepatu apakah itu? Ini dia Asics Nova Blast 5 pemakaian setelah 100 km. Oke, jadi SX ini saya beli di bulan Desember 2024 setelah launching. Jadi colorway ini adalah colorway yang ada di batch-batch awal perilisannya ya. Kalau nggak salah waktu itu colorway yang pertama muncul adalah yang warnanya ungu. Kemudian beberapa saat kemudian muncul yang warnanya lebih segar ini. Nah, saya kepincut karena warnanya memang cukup fresh, cukup segar, dan sebelumnya saya juga memiliki Nova Blast 4 dan saya penasaran terkait dengan inovasi apa atau teknologi apa yang dibawakan pada Nova Blast 5 yang terbaru ini. Oke, sepatu ini adalah sepatu daily run saya sehari-hari, tapi bukan hanya sepatu ini saja daily run saya. Jadi dari bulan Desember hingga video ini dibuat pada bulan Juni, akhirnya ini baru mencapai 120 km. Nah, saya ingin mereview selama 120 km ini bagaimana kondisi sepatu ini. Apakah dia worth the money dari harganya yang sekitar 2.099.000 ya harga retailnya. Nah, kita lihat keawetannya, apakah dia survive 100 kilo dengan baik. Oke, sebelum itu ngomongin desain dari Nova Blast 5, ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dari desain di Nova Blast 4, cuma mungkin ada sedikit perubahan desain di bagian midsole-nya ya. Jadi ini lebih banyak elemen garis-garisnya. Tapi secara overall desainnya tidak banyak mengalami perubahan. Tapi yang paling ketara sih bahan di bagian uppernya ya. Ini ada banyak peningkatan sehingga yang menurut saya di seri ini lebih enak dan lebih adem. Sepatu ini punya look yang modern dan fresh kayak sepatu lari, tapi ini juga bisa sebenarnya buat lifestyle juga menurut saya, karena sebenarnya ini nggak terlalu bulky ya, jadi warnanya oke. Dan ini juga sepatu yang empuk dan nyaman, jadi ketika dipakai dia memiliki semacam wow factor ya. Ketika dipakai dia saya merasa ini empuk sekali gitu. Jadi untuk level sepatu daily run ini saya rasa empuk gitu. Berbeda gitu dari feel-nya dari Nova Blast 4 yang dia lebih keras feel-nya. Karena Nova Blast 4 memberikan energy return yang cukup besar. Nah, waktu saya coba ini ternyata empuk gitu, tapi empuknya nggak terlalu lebay, jadi masih oke sebenarnya buat daily run. Jadi kalau memang dia terlalu empuk mungkin segmennya jadi masuk ke nibus ya buat recovery gitu. Cuma yang ini saya rasa dia empuk tapi energi returnnya masih terasa ya, terutama ketika uh, berlari menapak di bagian depan ini ya. Jadi dia energi returnnya bisa lebih terasa gitu walaupun dia lebih empuk daripada Nova Blast 4. Midsole-nya menggunakan FF Blast Max, jadi ini memang empuk tapi nggak lebay tadi ya. Jadi kaki masih dapat bounce siap langkah, kemudian dia enak buat lari jarak jauh, dan menurut saya dia nggak bikin kaki pegel. Jadi tipikal kaki saya adalah tipe yang wide fit, jadi kakinya lebar, kemudian sedikit overpronation juga. Tapi menggunakan sepatu ini so far so good, tidak ada masalah, tidak ada efek cedera juga atau pegal yang berlebihan ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian dari sisi berat ini memang ringan ya. Jadi kalau dari, saya nggak punya timbangan, tapi kalau dari dokumentasi ASICS itu sekitar 253 gram ya. Nah itu termasuk yang lumayan ringan lah untuk sebagai sepatu daily run. Nah, bagaimana dengan sizingnya? Karena tipe saya punya kaki lebar, jadi
waktu itu saya mencoba di store langsung karena saya belum tahu size apakah dia sempit atau melebar di bagian tubuhnya. Jadi menurut saya sih ini kalau memiliki kaki lebar harus upsize sekitar setengah senti. Tapi kalau misalnya kakinya normal sih ini bisa terus size ya. Gitu. Tapi untuk lebih enaknya sih mending coba langsung di store ya untuk sizingnya. Tapi saran saya sih ini harus upsize kalau menggunakan kalau kakinya tipe kaki lebar. Nah, oke. Jadi sekarang bagaimana kondisi sepatu ini setelah 100 km pemakaian? Jadi sepatu ini udah sempat saya cuci sebelumnya setelah menyentuh 100 km. Dan keluhan pertama menggunakan sepatu ini adalah dia susah untuk dibersihkan. Jadi memang tipe bahan uppernya ini mungkin ya yang menggunakan woven mesh kalau nggak salah namanya. Itu agak tricky sih. Jadi waktu itu saya gunakan sepatu ini dalam keadaan jalan yang basah dan akhirnya dia kecipratan dan timbullah kotoran, dan di sini akhirnya menjadi kecoklat-coklatan. Dan waktu itu saya coba bersihkan menggunakan sabun dan susah untuk bersih. Jadi ini kemarin saya masukkan ke shoe care dan juga hasilnya nggak 100% kembali seperti semula. Jadi saran saya kalau menggunakan sepatu ini dan malas untuk mencuci, maka pilih yang warna gelap atau jangan gunakan sepatu ini ketika basah gitu ya, atau jalanan becek kalau takut kotor. Tapi kalau nggak ada masalah dengan sepatu yang kotor, it's fine, you can do it whatever you want karena ya sepatunya adalah sepatu milikmu, bebas kamu apain aja. Oke, yang pertama setelah 100 km pemakaian kondisi midsole-nya masih oke. Jadi ini ada bekas kerutan-kerutan bekas lari ya. Jadi ini wajar dan normal untuk sepatu lari, dia ada kerutan-kerutan gini. It's okay, dan ini tidak berlebihan juga, kerutannya masih oke. Dan ini karena saya overpronation di sini memang ada bekas ya, karena saya landing itu agak mendelep ke dalam gitu ya. Jadi ini ada bekas sedikit hitam-hitam gini, tapi ini bisa dibersihkan dengan mudah kalau yang di sini pakai sabun ini dia bisa hilang. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan outsole-nya? Jadi mostly 100 km ternyata bukan apa-apa ya. Jadi buat Asics ya 100 kilo is easy peasy. Jadi ini masih kelihatan baru. Kita lihat ini dia kan outsole itu bergerigi ya ini, kalau teman-teman bisa lihat ini kan bergerigi. Nah ini masih utuh ya, nggak ada yang jadi gepeng. Kalau outsole-nya habis kan dia jadi gepeng tergerus oleh aspal ya. Jadi ini gepeng. Nah ini nggak ada, ini masih oke, ini masih aman banget kayak pertama kali baru beli. Masih tebel banget. Nih. Bahkan ini ada logo Asics di sini, itu juga masih tampak, dan bagian depannya ini juga masih oke ya. Jadi 100 kilo itu easy peasy bagi Asics. Definitely can survive baik dari sisi midsole maupun outsole-nya. Mungkin yang nggak survive adalah color-nya ya, kotorannya ya, jadi perlu dicuci. Oke, jadi mungkin itu saja review singkat pemakaian sepatu Asics Nova Blast 5 saya setelah kurang lebih 100 km pemakaian. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai ini dan memiliki komentar atau feeling yang berbeda dari yang tadi saya review, mungkin bisa share juga pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan likes dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.